Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya, Ibu. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjadi coach pada praktek kucing. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan nih? Hmm, ya, tentunya dalam praktek kucing ini kita menggunakan satu metode dengan alur tirta. Alur percakapan kucing model tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan kucing untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan bijaksana secara mandiri. Jadi sebetulnya alur tirta ini adalah sebuah singkatan, yaitu yang pertama itu T, tujuan umum, yaitu coach dan kuci itu menyepakati sebuah tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua itu I, eh, yaitu saya akan menggali dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada, yang itu disebut dengan identifikasi. Hmm. Dah dua. Yang ketiga itu R, TIR, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Sedangkan yang keempat itu ta, TIR, ta. Apa ta itu? Ta itu tanggung jawab, bahwa saya akan meminta komitmen dari Kuci dari apa yang sudah disepakati dalam kucing itu dengan alur apa dengan alur cerita ini juga saya akan jadikan acuan untuk melakukan kucing pada kesempatan kali ini gitu loh. Baik. Jadi pada sesi kucing nanti, kira-kira kompetisi kucing apa, Ibu, yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Hmm, Begini, kompetensi kucing ini sebenarnya ada beberapa, di antaranya itu yang pertama kehadiran penuh, present. Artinya bahwa saya akan hadir untuk bagi kucing sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Artinya eh, bukan kemudian saat eh, apa eh, mata berhadapan dengan kucing tetapi pikiran kemana-mana begitu. Iya, iya, betul, Kehadiran betul. penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan kucing. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Eh, Kita tentu juga begini ya, ketika melakukan sebuah percakapan, kemudian sepertinya kita diacuhkan, itu menjadi tidak enak dan tidak plong. Kita akan mau membicarakan apa itu menjadi tidak plong bagi komunikan seperti itu. Jadi saya akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara begitu. Dalam percakapan kucing, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kucing, yakni mitra bicara. Saya akan mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran termasuk penilaian terhadap kucing. Fokus pada apa yang dikatakan oleh kucing dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Mencoba menelusuri apa yang ada dalam benaknya seperti itu. Artinya mendengarkan aktif itu tidak hanya kemudian kita menang pembicaraan yang dikatakan oleh seorang kucing, tetapi juga bisa kita menerka apa kira-kira yang ada dalam pikiran kucing seperti itu. Yang ketiga itu eh, pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan saya nantinya diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kucing.
memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong Puci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Mungkin itu kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam coaching itu. Baik. Eh, jadi itu Bu ya, kompetensi yang ini kembangkan Ibu. Untuk lebih detailnya Ibu, nanti kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu tekankan gitu Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya, begini, untuk melakukan coaching kali ini mungkin saya lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot. Karena untuk lebih menggali permasalahan yang dialami oleh Puci, saya akan pertama itu merangkum pernyataan-pernyataan Puci dari hasil mendengarkan aktif itu. Kemudian yang kedua akan menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana dalam bentuk pertanyaan terbuka seperti itu. Betul, betul. Kemudian yang ketiga itu akan menghindari penggunaan kata tanya mengapa, karena hal itu bisa terasa ada apa statement Ya betul. begitu. Tanya mengapa itu dengan apa sebabnya atau apa yang membuat itu itu seperti itu. Artinya bisa diganti seperti itu. Kemudian yang keempat, mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu. Jangan memberondong. Artinya jujur seperti itu. Kemudian Iya yang betul. kelima, mengizinkan ada jeda atau keheningan setelah kunci selesai bicara. Tidak buru-buru bertanya, kemudian tidak terkesan, kemudian apa sih namanya, eh, apa sih namanya terhadap seorang kunci itu kemudian kita tidak tidak ngejar seperti itu. Jadi eh, Iya. seorang kunci itu nanti bisa berpikir dengan jernih apa sebetulnya yang ingin disampaikan gitu. Juga izinkan ada keheningan saat kunci memproses pertanyaan itu. Tuh. Kemudian yang terakhir yang keenam itu akan berusaha menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Bagaimana suasana kucing itu eh, saya akan mencoba untuk membuatnya serileks mungkin sehingga apa yang ingin dieksplor oleh seorang kucing itu bisa betul-betul didapat seperti itu. Iya, iya Ibu. Begitu. Gini Bu, kira-kira ini Bu, itu kan tadi ya mengenai hal-hal kompetensi yang ditekankan oleh Ibu. Kemudian untuk Iya, indikator ketercapaian Ibu dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? gini. Apa Untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka. Itu intinya. Bagaimana saya sebagai coach itu bisa mengajukan pertanyaan terbuka terhadap coach dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan dan menggali permasalahan sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Oke oke Ibu. Semoga Ibu sukses nanti dalam pelaksanaan coaching dan silakan Amin. Ibu. Baik, silakan Ibu untuk melanjutkan proses coachingnya Ibu. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Ati. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Ati sendiri gimana? Agak kurang baik ini Bu. Loh, 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 loh. Kenapa ini? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, Ibu kok terlihat murung, tidak seceria biasanya. Biasanya kan mukanya itu seperti bulan purnama begitu. Yang I- selalu dihiasi dengan senyum gitu. Itu dia Bu. Eh, Iya, apa Ibu ada waktu sekarang? kebetulan hari ini anak-anak jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam gitu.
Kalau Ibu ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan saya sekarang ada waktu kosong gitu loh, Bu. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Gimana ini? Eh, Gak apa-apa, saya siap mendengarkan dan siap menjadi teman curhatnya. Siap, Ibu. Iya. Jadi begini, Bu. Saya tuh bingung mau mulai dari mana ya. Eh, Coba Bu Ati ceritakan itu apa yang dirasakan sekarang. Nah, itu bingung saya, Bu. Minggu depan anak-anak itu waktunya penilaian tengah semester. Tapi ini loh, ada satu siswa. Saya itu yang jarang masuk sekolah gitu, Bu. Oh iya, lalu bagaimana itu? Coba ceritakan. Ya, saya khawatir, Bu, kalau dia ketinggalan pelajaran. Itu ya. Jadi menurut Ibu itu pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa kira-kira? Gini loh, Bu. Eh, saya itu ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Hmm, iya Bu. Eh, Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Ya, amin, Bu. Terus terang ya, Bu. Saya tuh kepikiran terus sama satu siswa saya ini yang jarang masuk ke sekolah. Hmm. Kalau seperti itu, apa yang membuat siswa tersebut tidak masuk sekolah ya? Atau yang sekiranya bisa masuk seperti itu? Kira-kira. Jadi begini, Bu. Siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih kecil itu balita sama orang tuanya. Jadi dia itu tidak bisa pergi ke sekolah. Oh, lalu apa pendapat Ibu itu gimana kira-kira ya? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Bu. Tapi pada waktu itu Mm-mm. saya lihat memang kondisinya dia itu dibebankan untuk menjaga atau merawat adiknya di rumah. Oh, kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu itu mengatasi masalah tersebut ya? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba Oh, oh. membicarakan hal ini. Kalau bisa, menurut saya itu Mm-mm. masuk setiap hari, meskipun dia bawa adiknya ke sekolah. Itu tidak jadi masalah, Bu, buat saya. Apa bisa, Bu? Belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lain. Itu kan sepertinya memecah konsentrasi si siswa tersebut. Insya Allah bisa, Bu, bisa. Nanti justru apa ya juga teman-temannya di kelas 5 juga bisa menjaga adiknya. Nanti kan adiknya juga bisa bermain di halaman sekolah gitu. Oh, itu bagus, Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya, Bu, saya akan segera menemui orang tuanya Naura untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Naura secara daring biar bisa dipelajari di rumah. Sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran lagi. Oh iya gitu. Kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Saya akan melibatkan teman-teman sekelasnya, yaitu anak kelas 5, dan juga bekerja sama dengan orang tuanya. Hmm, it is good idea. Bagus sekali ya. Nah, memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Ati sudah menemukan solusi supaya Naura tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Mm-mm. Ibu itu memang top, memang hebat gitu. Tuh.
Saya yakin Bu Ati pasti bisa. Semangat, oke? Alhamdulillah, sekarang saya sudah lega gitu, Bu. Apa ya, terima kasih banyak Ibu. Mari Ibu, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Bu Halia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dari tadi sinyal itu lagi apa ya melayang-layang begitu. Iya, 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 Mohon betul, Ibu. maaf Memang itu ya. kendala daring, Ibu. Ini, Oh Ibu, iya iya. suara saya jelas, Ibu? Alhamdulillah sangat jelas Nah, jernih baik, Ibu. sekali. Baik, Ibu. Mohon maaf. Ini, bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan kucing, Bu? Alhamdulillah Bapak. Saya merasa senang bisa melakukan kucing karena saya dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kucing. Walaupun kucing menemukan solusinya sendiri, saya hanya mencoba menggali permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, Alhamdulillah kalau seperti itu, Ibu. Dari apa yang Mm-mm. sudah saya lihat tadi, bisa saya simpulkan bahwa kucing yang dilakukan oleh Ibu sebagai coach dari Ibu Ati tadi, yang sebagai kuncinya, bahwa pada Arul Tirta yang ada tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab, Ibu. Untuk yang pertama, itu tujuannya. Menurut saya, Mm-mm. tujuan yang disampaikan oleh Kuci itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang murid yang jarang masuk, Ibu. Kemudian yang kedua, Mm-mm. identifikasinya, yaitu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi, Bu, potensi kucing. Sehingga coach dapat membuat kucing itu menyadari bahwa keresahannya selama ini dari permasalahan yang dia hadapi, Ibu. Sedangkan pada rencana aksi, saya melihatnya itu Ibu sendiri sebagai coach tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi, Ibu, sehingga dapat membuat Kuci merencanakan ini. Hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, Ibu. Seperti coach menggali permasalahannya dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuci menemukan solusi sendiri, Ibu, dari permasalahannya. Seperti tadi itu akan melakukan kunjungan kembali ke rumahnya, Ibu. Kemudian juga Kuci memberikan sebuah eh, permasalahan mengatasi masalah dengan boleh membawa adiknya ke sekolah, Ibu. Itu juga Mm-mm. rencana aksinya. Kemudian untuk tanggung jawabnya, Ibu, saya melihat Ibu juga menanyakan tentang komitmen Ibu terhadap rencana Mm-mm. yang diambil oleh Kuci, dan ternyata membuat Kuci menjadi yakin atas keputusannya dan solusi yang dia ambil untuk menjalankan rencana aksinya itu. Jadi saya mengapresiasi Ibu proses coaching yang dilakukan oleh Bu Halia sebagai coach dari Ibu Atik tadi sudah berjalan sangat baik dan lancar, Ibu, menurut saya, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, kalau seperti itu Pak, saya merasa senang bisa melakukan kucing karena saya dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kucing. Walaupun kucing menemukan solusinya sendiri, saya hanya mencoba menggali permasalahannya, tidak kemudian semacam mengejas harus begini, harus begitu, tidak. Gitu. Terima kasih. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.